Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenius Indigurung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang transformasi bangun datar. Jadi ada pun beberapa tujuan pelajaran dari materi ini sebagai berikut. Baik, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, langkah yang pertama adalah kita akan memilih titik dari bangun datar yang akan kita gunakan. Jadi kita akan memilih menu titik baru, lalu kita menambahkan titik A, B, dan C. Lalu kita gunakan poligon untuk membuat segitiganya. Hubungkan garis A ke B, garis B C, dan C ke A. Maka seperti yang terjadi, terbentuklah segitiga A, B, C. Lalu yang berikutnya adalah kita akan melakukan melakukan rotasi. Jadi kita memilih menu baru, tulis rotate atau rotasi pada teks. Kita memilih objek dan sudut, lalu memasukkan T1, lalu memilih objek, alpha dan D besar. Lalu kita masukkan. Lalu akan terbentuk rotasi seperti pada rekaman layar. Jadi kita bisa mengatur besar sudut yang ingin kita gunakan. Jika sampai ke 360, maka bangun datar tersebut akan kembali ke posisi semula. Tapi saya akan menggunakan 90 derajat saja. Maka akan terjadi seperti pada gambar di atas. Kita bisa melihat hasilnya. Baik teman-teman, yang berikut adalah dilatasi atau perbesaran. Jadi kita akan memilih salah satu menu di atas. Coba kita cari dulu, yaitu menu untuk melakukan dilatasi. Kita akan memilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Lalu muncul titik D, lalu kita tekan di situ. Kita akan memasukkan skala dari dilatasinya. Jadi saya memilih nilai 2 sebagai skalanya. Lalu kita dapat melihat setelah kita masukkan skala, terjadi dilatasi pada segitiga pertama, di mana menghasilkan segitiga kedua yang ukurannya lebih besar 2 kali lipat. Baik, jadi yang berikutnya adalah translasi. Jadi masih menggunakan bangun datar yang sama, jadi kita memilih vektor di antara dua titik. Lalu kita akan memilih vektor yang akan kita gunakan pada gambar tersebut. Vektornya itu dari 3 sampai -2. Lalu untuk melakukan translasinya itu, pertama kita mengetuk bangun datarnya, lalu kita mengetuk vektor U seperti pada gambar. Lalu akan mendapatkan hasil segitiga baru yang telah ditranslasikan atau mengalami pergeseran seperti pada gambar di atas. Baik, itu saja tentang translasi dari saya. Baik, yang berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Jadi di sini saya masih menggunakan bangun datar yang sama. Jadi langkah pertama adalah kita akan memilih menu refleksi objek pada garis. Lalu kita menentukan garis mana yang kita gunakan untuk sebagai cermin. Lalu setelah kita memilihnya, seperti pada video, saya memilih sumbu Y. Lalu saya menekan sumbu Y, kemudian saya menekan bangun datar yang pertama, lalu akan muncul bangun datar kedua yang merupakan cerminan dari bangun datar yang pertama dari sumbu Y. Sekian dan terima kasih.